Halo adik-adik, baik kakak jelaskan lagi. Oh, bukan dijelaskan lagi ya. Untuk yang kakak bahas kali ini, nomor 40, paket soal S4, itu belum ada kita bahas di kelas ya. Nah, soalnya kakak mau sekalian ngejelasin cara ngubah bilangan koma atau desimal ke bentuk pecahan. Oke. Untuk nomor 40, nilai terdekat dari 0,250 dibagi 0,33 ya, dibagi dibagi 0,125 per 0,167. Nah, di sini nanti soalnya kakak tampilkan juga di video ya. Nah, di sini lebih enak kalau kalian ubah dari desimal ke bentuk pecahan, biar mengerjakannya lebih mudah. Jadi yang pertama kakak ubah dulu yang 0,250. Nah, 0,250 ini sebenarnya cukup ditulis 0,25. Kenapa? Karena angka 0 setelah koma itu tidak ada nilainya ya. Jadi kalau 0,250 ya ditulisnya 0,25 saja ya. Jadi angka nolnya itu tidak berpengaruh pada angka. Oke. Dari 0,25 tadi ya. Nah, 0,25 ini diubah ke dalam bentuk pecahan sama dengan 25 per 100. Kenapa dibagi 100? Karena dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma berarti dibagi nolnya 2 ya, atau 100. Nah, 25 per 100 bisa kita sederhanakan ya. Jadi pembilang dan penyebutnya bisa kita dibagi 5 ya. Pokoknya kalau menyederhanakan, atas sama bawah yang dibaginya sama ya. 25 dibagi 5 kita dapatkan 5 ya. Terus 100 dibagi 5 dapatnya 20. Nah, 5 per 20 ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Yang bagian atas dan bawah kita bagi 5 lagi. Masih bisa ya. Jadi 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Jadi 0,25 itu bentuk pecahannya adalah 1 per 4. Oke, ini kita simpan. Nanti kita tulis lagi ke bagian soal. Lalu yang 0,33 ya, di situ 0,333. Nah, jadi 0,333 itu sebenarnya panjang ya. Bukan 3 angka di belakang koma, tapi sebenarnya 0,3333. Jadi digitnya ini tidak terhingga ya. Jadi nggak ada ujungnya. Makanya ditulis 0,33 saja. Nah, masih ingat kan kalian yang kakak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, cara mengubah bilangan koma yang digitnya berulang. Nah, ini kan digitnya berulang di angka 3. Nah, tapi cara mengubahnya ambil 2 digit ya. Berarti kalau kita tulis 0,33 itu sama dengan 33 per 99 ya. 33 per 99 bisa kita tulis 3 per 9. Kenapa? Karena ya kalau misal angkanya, misal nih 2 digit atau 3 digit angkanya sama. Contohnya kayak gini, misal 222 per 333. Bisa kita tulis 2 per 3 saja ya. Karena bilangannya 3 digitnya sama ya. Jadi bisa kita tulis menjadi 1 digit saja. Nah, 3 per 9. Nah, 3 per 9 ini bisa kita sederhanakan. Dibagi 3, dibagi 3 ya, pembilang dan penyebutnya. 3 dibagi 3, 1. 9 bagi 3, 3.
Nah, jadi 0,33 itu bentuk pecahannya adalah 1/3. Nah, ini kita simpan, ini yang kedua. Lanjut lagi yang ketiga, ya, yaitu 0,125. Jadi kita ubah 0,125. Ini bentuk pecahannya berarti 125/1000. Kenapa per 1000? Karena dia 3 digit di belakang koma. Kalau 2 digit dibagi 100. Kalau 3 digit dibagi 1000. Kalau 1 digit di belakang koma atau 1 angka di belakang koma berarti dibagi dengan 10, ya. Contohnya 0,1 itu sama saja dengan 1/10. 0,2 itu sama saja dengan 2/10. Oke, ini kakak hapus. Kita lanjut ke yang ditanyakan tadi, ya, yang kita ubah tadi. 125/1000 itu bisa kita sederhanakan, ya. Jadi yang bagian pembilang dan penyebut bisa kita bagi dengan 5, ya. Nah, 125 dibagi 5 itu dapatnya 25, ya. Terus 1000 dibagi 5. 100 dibagi 5 kan 20, ya. 100 dibagi 5 kan 20. Berarti kalau 1000 dibagi 5 dapatnya adalah 200. Nah, jadi sekalian kakak jelaskan secara lebih rinci. Jadi 1000 bagi 5 sama dengan 200. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Dibagi 5 dibagi 5. 25 dibagi 5, 5, ya. 200 dibagi 5. Kita pakai pendekatan lagi. 20 dibagi 5 itu kan sama dengan 4. Berarti kalau 200 dibagi 5 itu sama dengan 40. Berarti 200 dibagi 5, 40. Nah, 5/40 itu masih bisa kita sederhanakan lagi, ya. Dibagi 5 lagi, dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 40 dibagi 5, 8. Nah, jadi 0,125 itu sama dengan 1/8. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang terakhir. Nah, ini yang mau kakak jelaskan juga. 0,167. 0,167. Nah, 0,167 itu sebenarnya pembulatan dari 0,16666. Ya, 0,16666. Jadi sebenarnya seperti ini, ya. Bentuk bilangan aslinya. Jadi dari 0,166 dibulatkan menjadi 0,167. Jadi 0,167 kakak ubah bentuknya ke bentuk 0,16666, ya. Nah, cara ngubahnya bagaimana? Nah, kalau kalian lihat di sini berulangnya kan dari digit 6, ya, dari sini. Nah, jadi 0,166 itu kakak tulis menjadi 1,666 per 10, ya. Karena kan 1,66 dibagi 10 hasilnya ya ini kan. Nah, jadi 1,66. Jadi titik-titik ini maksudnya bilangan berulang, ya. Berulangnya di angka 6. Jadi 0,166 kakak ubah ke bentuk 1,666 per 10. Karena kan di sini kakak undur komanya 1 digit, ya. Jadi kalau komanya ini kan dari sini, ya, 0,166. Komanya di sini kakak undur ke sini.
Jadinya kan diundurnya 1 digit. Kalau diundurnya 1 digit berarti dibagi dengan 10. Kalau diundurnya 2 digit berarti dibagi dengan 100 dan seterusnya. Oke. Lanjut lagi. Nah, kita ubah lagi. 1,66 itu kan sama saja dengan 1 ditambah 0,666 ya. Per 10 ya. Jadi 1,66 itu kan sama saja dengan 1,66 itu sama saja dengan 1 ditambah 0,6666 ya. Dari sini semoga paham ya. Contoh lagi, misal 2,333. Misal komanya berulang, itu sama saja dengan 2 ditambah 0,333. Nah, seperti itu. Contoh yang lainnya. Nah, lalu di sini kita dapatkan angka berulangnya di 0,666. Nah, ini yang kita ubah. Jadi 0,666 itu kakak ubah. Nah, ini kan berulangnya di angka 6 ya. Nah, jadi ambil 2 digit, berarti 66 per 99. Nah, 66 per 99 bisa kita tulis 6 per 9. 6 per 9 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 3. Nah, 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Jadi yang 0,66 itu bentuk pecahannya adalah 2 per 3. Ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya juga kan pernah kakak jelaskan kalau bilangannya berulang di 2 angka, contoh 0,12, 12, 12, 12 dan seterusnya. Nah, karena berulangnya di angka 12 berarti bentuk pecahannya adalah 12 per 99. Jadi ini kakak ulang lagi ya. Kalau berulangnya di 3 angka, misal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berulangnya kan di 1, 2, 3 ya. Berarti bentuk pecahannya adalah 1, 2, 3 per 999. Jadi karena berulangnya di 3 digit, pernya harus 999 dan seterusnya. Contoh lagi, kalau bentuknya 0,111, cara pengerjaannya kayak 0,66 tadi. Karena berulangnya di angka 1, ambil 2 digit, berarti 11 per 99. Dan seterusnya seperti itu ya, cara ngubahnya. Oke, ini kakak hapus. Kita kembali ke 0,66 tadi ya. Oke, maaf kakak lama di sini. Biar kalian lebih paham lagi ya. Nah, jadi yang ini yang kakak lingkari warna merah ya. Nah, yang kakak lingkari warna merah ini kakak tarik ke bawah. Jadi tadi kan 1 ditambah 0,666 per 10. Tadi kita dapatkan 0,66 tadi bentuk pecahannya adalah 2 per 3. Berarti kakak tulis seperti ini. 1 ditambah 0,66 tadi sama dengan 2 per 3 ya. Berarti 1 tambah 2 per 3 per 10. Ya. Jadi 1 ditambah 2 per 3. Jadi 1 tambah 2 per 3 per 10 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, cara ngubahnya kerjakan dulu yang bagian yang atas atau bagian pembilang ya. Kita kerjakan seperti biasa. 3 kali 1, 3. 3 tambah 2, 5. Berarti 5 per 3 ya. Kakak ulang cara pengerjaannya. 3 kali 1, 3. Terus 3 tambah 2, 5. Jadi 1 ditambah 2 per 3 hasilnya 5 per 3 per 10. Nah, 5 per 3 dibagi 10. Atau kakak tulis kayak gini. 5 per 3. Per itu kan sama saja dengan pembagian ya. Jadi biar lebih enak. Nah, jadi yang per ini kan itu sama saja dengan pembagian. Jadi kakak tulis 5 per 3 dibagi 10. Nah, pembagian itu kebalikan dari perkalian. Jadi kalau
kakak balik dikali dengan 10 dikali dengan 1/10 ya. Karena kan 10 itu sama saja dengan 10/1. 10 dibagi 1 kan, jadi 10 itu kan sama saja dengan 10/1. Karena 10 dibagi 1 ya hasilnya 10. Kebalikan dari 10 berarti apa? 1/10. Nah gitu ya. Lanjut lagi. Jadi di sini 5 kali 1, 5. 3 kali 10, 30. Lalu 5/30 ini kita sederhanakan lagi. Berarti dibagi 5, dibagi 5. 5 bagi 5 dapat 1. 30 bagi 5 dapat 6. Nah, jadi bentuk dari 0,166 ya, atau yang ditulis di soal tadi 0,167. Nah, itu bentuk pecahannya adalah 1/6. Jadi ini yang ke berapa tadi? Yang keempat berarti ya. Jadi kakak tulis ulang dari yang pertama. Yang pertama tadi 0,25. 0,25 itu bentuk pecahannya adalah 1/4. Terus yang kedua tadi 0,33. 0,33 itu hasilnya sama dengan 1/3. Lalu lanjut lagi 0,125 ya. 0,125 itu sama dengan 1/8. Lalu yang terakhir tadi 0,167 atau 0,166. Bentuk pecahannya tadi adalah berapa? 1/6 ya. 1/6. Nah, semoga sampai sini kalian paham ya. Nah, sekarang jadi ini belum selesai ya, adik-adik. Jadi kita lanjut ke yang ditanyakan. Tadi yang ditanyakan 0,25 dibagi 0,167 ya. 0,25, maaf kakak salah ya. Bukan. Soalnya 0,25 per 0,33 dibagi, berarti dibaginya kakak tulis gini aja ya. Dibagi 0,125 per 0,167. Nah, ini kita ubah aja. 0,25 tadi 1/4 ya. Jadi 1/4 per 0,33 tadi 1/3 dibagi 0,125 tadi 1/8 per 0,167. 0,167 tadi 1/6. Nah, kita kerjakan dulu yang sebelah ini dulu ya, yang sebelah kiri. Ya, 1/4. 1/4 dibagi 1/3. Cara pengerjaannya gimana? Nah, 1/4 dibagi 1/3. Itu sama saja kalau ditulis 1/4 dibagi 1/3. Terus kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Berarti 1/4 dikali 3/1. Nah, 1 kali 3, 3. 4 kali 1, 4. Berarti yang sebelah kiri ini hasilnya adalah 3/4 ya, yang ini 3/4. Lalu kita kerjakan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan 1/8 per atau 1/8 dibagi 1/6.
Sama kayak tadi ya. Berarti 1/8 dibagi 1/6. Nah, kebalikan dari pembagian tadi adalah perkalian ya. Berarti sama saja dengan 1/8 dikali 6/1. Nah, 1 kali 6, 6, 8 kali 1, 8. Nah, 6/8 ini kan bisa kita sederhanakan ya. Jadi pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Nah, berarti yang sebelah kanan ini hasilnya adalah 3/4. Nah, seperti ini. Jadi kita tulis lagi. Yang sebelah kiri tadi hasilnya 3/4. Terus dibagi. Yang di sebelah kanannya 3/4. Nah, kita kerjakan lagi yang kayak tadi. Yang kebalikan dari pembagian. Berarti 3/4 dikali ya, kebalikan dari pembagian itu perkalian ya. Berarti 3/4 dikali 4/3. Atau ini kan sebenarnya bisa langsung dicoret ya. 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 12. 12 bagi 12, 1. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 1. Berarti jawabannya yang C ya. Nah, yang C. Oke. Semoga pembahasan yang panjang ini bisa kalian pahami dengan baik. Kalau misal ada yang kurang difahami, bisa tanyakan kakak via WA atau langsung datang ke bimbel ya. Bisa sebelum kalian masuk bimbingan atau setelah masuk bimbingan. Atau kalau mau di jam di luar bimbingan ya, selain Sabtu Minggu boleh ya, asal janjian dulu dengan kakak. Oke. Sekian pembahasan kakak kali ini. Terima kasih.